Nya fake ni. Asli ji hentik dapat dua kaya dia. Habis tu lah. Habis dia ada pu kan. Nak juga ni. Coba saya guna. Nak juga nah. Oh, nak beres không? Terlalu Ya, ni kau tepuk je orang. Beri lagi selama beberapa menit ke depan. Mabruk alfa. Hai bangam, sujud tadi pelagak nah. Kan mbak lagu beri pelagak tu yo. Lagu bang. Hai kadang nam lagu tu. Tapi nak lagu ana lagu ni. Hai jak lah guys tu lagu. Minyak dah tu. Apa? Bagi merah dia. Cahaya dia. Baik le, baik satu hai ke. Yang kau perakai dong ke ada. Nyan tiga ni. Geser baik. Geser oh. Oh dia dia buka lah. Buku ulang minah ni dia ke. Maksud you geser undang aja. Nyan je geser kan. Kan mic kapah tak tu. Nya kata lah bang ah, cik. Ya. Kenapa duduk ni? Ya, nak guna. Duduk ku gaya kan. Cik Luna punya. Hai, yang nanti hina ada ah. Bek dia. Ai cik ada. Dia ada bukan ha. Hello. Kamera liquid tu penting ni pula. Penting ni bang. Penting hand scan. Setelah awak nak kamera. Okey. Tipe je lagak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cik, orang nampak ke be? Nak gua telak tak kubuk jago tak yo. Dah nampak cok aja, apa aja. Pun apa apa? Tanya binatang yo. Nya hande ah binatang ya. Những cái cứ behind the scan à? Behind the scan. Okay, cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita adalah manusia akhir zaman. Hidup berlawanan dengan manusia-manusia yang perangainya jauh daripada sunnah Rasulullah. Ini adalah episod akhir kehidupan. Maka jangan heran, banyak manusia yang bersifat keras. Dia menantang pendapat manusia, bahkan menantang pendapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan kita aqimus shalah, dirikan salat. Banyak hari ini manusia yang tak mengerjakan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin." Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Maka siapa yang mendirikan salat, siapa yang mengerjakan salat, faqad aqamaddin, dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan salat, bahayanya faqad hadamaddin. Dia meruntuhkan agama Allah, dia meruntuhkan agama Islam, dia meruntuhkan ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasul mati-matian melawan kaum musyrikin, mati-matian melawan orang-orang non-muslim untuk mendirikan salat. Abu Bakar saudara perjuangannya. Umar adalah sahabat dalam berjuang. Mereka mendirikan pilar-pilar kekuatan Islam, mendirikan salat, menyebarkan perintah salat. Tapi hari ini betapa banyak kawan-kawan kita, kerabat kita, sahabat kita, saudara-saudara kita yang datang menghancurkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, maka sebejat-bejat kita, sekuat-kuat kita, jangan sampai kita melawan perintah Allah. Ketika Allah katakan salat kalian, kita tidak mengerjakan salat, itu berarti kita enggan terhadap perintah Allah. Itu berarti kita tidak mau mendengarkan perintah Allah. Kenapa? Karena hati kita telah keras, dikerasi oleh maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah, sehingga begitu ada perintah Allah, perintah salat, kita tidak mau mengerjakan salat. Kat. Oh, sebab kena dalam situ, tak kena. Dalam situ. Okey. Macam dia flash ya. Dia bunga. Ya. Nampak bunga. Coba lah pakai siung jagung okey. Ya, kata pot. Itu. Lagaknya. Berarti beda tak ada dah. Lele. Yang benar pada minat lah. Yang tak panjang lebar saya. Ulang lah ya. Yang hana ulang lah mesti tak tek dari dia tak yang enggak. Ni ulang dari salam. Okey, terang lah. Wallahu alam. Dalam situ. Okey. Boleh. Oh, sebab kena dalam situ, tak kena. Dalam situ. Okey. Boleh. Dia bunga. Nah, bunga. Nampak bunga. Ya. Tak nak pakai siung jagung mati. Ni sama lagi tempat tengok kan? Ubah dia. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih dapat menjalankan Puasa di bulan Ramadan. Saya adik. Lepas apa aja dia. Yang mau bermain. Dia taklah apa pun. Dia taklah kalimat pun. Nah aja. Sudah ya bodoh, kita adalah manusia akhir zaman. Nyam kira boleh. Kenapa pegang lah? Pegang lah, ada punggung. Hiduplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita adalah manusia akhir zaman. Hidup di episode akhir daripada dunia. Maka jangan heran ketika bertemu dengan orang-orang yang kepalanya keras, yang pendapatnya keras, tak dapat diberikan masukan. Dia selalu bertentangan. Jangankan dengan pendapat kita, dengan perintah Allah saja dia tidak peka. Bagaimana kata Allah? Aqimus shalah. Dirikan salat, tapi banyak manusia yang tak mendirikan salat. Berarti dia tidak peka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Rasul, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad din.
Siapa yang mendirikan salat, siapa yang mengerjakan salat, berarti dia telah mendirikan agamanya Allah. Wa man tarakaha, tapi kau harus tahu, siapa yang meninggalkan salat, siapa yang tidak mengerjakan salat, faqad hadamat din, dia telah meruntuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dahulu berjuang mati-matian melawan kaum musyrik. Rasulullah dahulu berjuang dengan Sayyidina Umar, dengan Abu Bakar untuk mendirikan perintah salat. Tapi hari ini begitu banyak tiang-tiang salat dihancurkan oleh manusia-manusia akhir zaman. Kenapa? Mereka sebenarnya tidak sedang melawan dirinya saja, tapi sedang melawan perintah Allah, sedang melawan perintahnya Rasulullah. Kalau Rasulullah mendirikan salat, mendirikan tiang agama, kenapa begitu bejat kita manusia akhir zaman sebagai umatnya malah datang tidak membantu beliau mendirikan, tapi malah menghancurkan tiang-tiang agama, yaitu salat dengan meninggalkan salat. Hadirin sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sadar dia sedang mati. Maka jadikan sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, betapa banyak manusia yang hidup tapi dia tidak sadar bahwa dia sedang mati. Maka jadikan hidup lebih hidup dengan bijak dalam menjalani hidup. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak kuciptakan manusia, tak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka apa tujuan kita hidup di dunia ini sebenarnya? Saya kutip kata Buya Hamka dari Padang, seorang ulama terkemuka. Apa kata beliau? Kalau hidup sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Berarti yang membedakan kita dengan kera, yang membedakan manusia dengan kera adalah bagaimana ibadahnya kepada Allah, bagaimana sholatnya, bagaimana sedekahnya, bagaimana amalan kebaikannya. Maka sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun antum berada, mari laksanakan sholat, dirikan sholat. Jangan sampai keindahan-keindahan dunia menipu kita. Sehingga dengan anak, dengan harta, dengan pangkat, jabatan yang kita miliki, kita meninggalkan sholat. Dia karomah, Apa sebenarnya dia ini? keramat. Hari ini manusia tak dapat melihat setan, tapi ini manusia mampu melihat setan. Dia tinggalkan sholat. 3 hari 3 malam dia tinggalkan sholat, 3 hari 3 malam setan bersama dia. Lalu hari keempatnya setan pergi darinya. Pemuda ini bertanya, kenapa engkau pergi dariku? Aku takut, kata dia. Aku sekali saja Maka sahabatku yang melawan perintahnya Allah, sekali saja sahabatku tidak yang dimuliakan oleh Allah, sujud maka daripada jangan Allah, sampai ketika diperintahkan dunia sujud membuat kita menghadap lalai kanan, daripada aku mengingat Allah Subhanahu wa taala. aku dikutuk Rasulullah manusia bukan dari tidak surga. bercengkrama dengan para sahabat. Sehari semalam Rasulullah bukan tidak bercanda dengan keluarga-keluarganya. Bahkan Aisyah sendiri mengatakan, Rasulullah itu berbincang-bincang dengan sahabat. Rasulullah itu suka ngobrol dengan keluarganya. Tapi ketika waktu salat datang, beliau pergi. Seolah-olah beliau tidak mengenal kami. Artinya apa? Bila telah datang waktu untuk datang bertemu dengan Allah, maka tak ada lagi waktu untuk bercengkrama dengan manusia. Saya hikayatkan sebagai kisah Imam Abu Yusuf. Beliau adalah seorang alim, seorang ulama, seorang qadhi quzaz, pejabat hukum tertinggi pada masanya. Beliau sibuk dengan kejaksaannya, beliau sibuk dengan keilmuannya. Siang sibuk dengan majelis taklim, lalu datang ke pemerintahan sibuk mengadili hukum manusia. Tapi malamnya beliau tetap melaksanakan sholat sunnah 200 rakaat. Artinya apa? Kesibukan kita dengan dunia, kesibukan kita dengan manusia, jangan sampai melupakan kita daripada penciptanya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah. Melihat setan. Kenapa engkau meninggalkan sholat lalu melihat setan? Aku hanya mengajakmu, kamu maksa, kata setan. 3 hari 3 malam dia tinggalkan sholat, 3 hari 3 malam setan bersama dia. Kita berada lalu hari keempatnya setan pergi daripada setan. Pemuda ini bertanya, kenapa engkau pergi dariku? Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, maka pada pertemuan singkat ini aku sekali saja melawan perintahnya Allah, sekali saja tidak mendengarkan perintah sujud daripada Allah ketika diperintahkan sujud di hadapan Adam. Sebenarnya kita sedang mendirikan pilar agama, membantu Rasulullah dalam mendirikan agama Allah. Sebaliknya, pemantarakaha, apabila kita meninggalkan sholat, sebenarnya kita sedang melawan perintah Allah dan menghancurkan engkau dilaknat oleh Allah, aku pun terkena juga. Billahi taufiq wal hidayah. Ada la syai'a la ibada illa Allah.
Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada orang-orang yang meninggalkan salat. Kenapa? Karena dia hikmahnya. Hikmahnya apa? Maka setan ini tidak menggoda orang-orang yang meninggalkan sholat. Tidak digoda pun dia sudah tergoda. Tidak diperintahkan untuk jangan sholat pun dia sudah tidak sholat. Maka dia tidak goda. Karena setan sama setan itu tidak bisa menggoda. Selama sesama sahabat itu tak bisa saling menjatuhkan. Sesama sahabat harus saling membangkitkan, mengingatkan sama-sama. Ayo kita sama-sama, kata setan. Kemana? Menuju nerakanya Allah. Ketika kita sudah berada di neraka, apa kata setan? Saya terlepas dari engkau. Ana bari'um minka. Engkau tak ada urusan denganku. Kenapa engkau meninggalkan sholat dahulu? Aku hanya mengajakmu, tak memaksa, kata setan. Setan tak bertanggung jawab. Maka saat itu baru kita sadar. Sebenarnya selama ini kita berada dalam tipuan, godaan, dan dayaan daripada setan. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, maka pada pertemuan singkat ini sudi kiranya kita mengambil beberapa hikmah, yakni selalu bermulazamah, senantiasa mendirikan sholat. Karena dengan itu sebenarnya kita sedang mendirikan pilar agama, membantu Rasulullah dalam mendirikan agama Allah. Sebaliknya, teman tarakaha, apabila kita meninggalkan sholat, sebenarnya kita sedang melawan perintah Allah dan menghancurkan perjuangan Rasulullah. Billahi taufiq wal hidayah. Ana la syai'a la ilma lana illa billah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan dihadapkan lagi sama Allah. Nah, 5 menit. Kita dalam mengal. Sahabat dunia maya di mana engkau berada. Hidup adalah sahabat dunia maya dimanapun engkau berada. Dalam hidup kita dihadapkan dengan beberapa pilihan. Bahkan hidup itu sendiri adalah pilihan. Dahulu sebelum dilahirkan kita diberi kalian sini ya, kalian untuk satu ya.